Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Selamat datang kembali bersama saya Ramdan di channel pamulang.net. Melanjutkan video sebelumnya, belajar bareng cara buat VM virtual machine dan cara install operating system Ubuntu di virtual machine yang telah kita buat. Mudahnya buat VPS server dengan OS operating system Ubuntu. Baik, langsung saja ya. Oke, dari kita buka browser, kemudian kita pakai Ubuntu yang terakhir aja ya teman-teman. Kita googling dulu, download aja Ubuntu. Kita cari yang mirror, Ubuntu Mirror Server Indonesia teman-teman. Nah seperti ini ada versi ini yang terakhir 24.04 Mirror Server dari PT Global Intermedia. Ini teman-teman, di sini kita desktop. Kita tidak butuh yang desktop, tapi kita butuh yang live server. Ada ini ISO teman-teman. Oke, silakan klik, dia akan proses download. Filenya kurang lebih 2,6 GB teman-teman. Jadi kita tunggu proses downloadnya. Kecepatan download tergantung dari speed koneksi internet yang teman-teman miliki. Oke, proses berjalan. Jadi nanti kita skenarionya kita download, kita upload file ISO ini ke master ISO di server Proxmox kita. Kemudian kita create VM dengan ISO yang ada, kemudian kita tunggu prosesnya. Dari proses nanti dia akan proses instalasi. Kita kemudian setting, dari setting kita coba akses via SSH teman-teman. Kalau itu berhasil, maka berhasil kita buat server dari virtual machine dengan operating system Ubuntu. Oke teman-teman, kebetulan saya kebetulan sudah pernah bikin download. Jadi filenya ada di sini teman-teman. Ini Ubuntu Live Server, udah pernah saya download teman-teman. Nah ini filenya udah pernah saya download. Kita akan pakai ini teman-teman. Oke, ini kita cancel. Oke, kita lepas saja, cancel. Oke, kita masuk ke, kemudian kita masuk ke file server kita ya, Proxmox teman-teman. Kita reboot dengan IP dari browser kita 192 seperti biasa, 168.0.35 untuk IP servernya. Portnya adalah 8006. Kita enter. Oke, masukkan username-nya root, kemudian passwordnya adalah password yang sudah pernah dibikin kemarin pada saat instalasi pertama kali. Oke, sudah biasa. Nah, kemudian dari menu ini kita pilih PVE teman-teman. Jadi kita akan coba upload ke ISO image-nya teman-teman, daripada di data center. Kemudian di PVE ada, di sini ada, di dalam PVE ada LVM teman-teman, lokal LVM, lokal PVE atau di drive sistemnya. Kita upload ISO-nya, kita klik upload, pilih filenya yang kita sudah download, adanya di download. Nah, filenya adalah Ubuntu Live 24.04.1 Live Server AMD 64. Oke, kita open. Kemudian dari sini kita upload proses. Kita tunggu proses uploadnya teman-teman. Jadi kecepatan uploadnya seperti ini, sudah 3%. Kita tunggu.
Oh iya teman-teman, sambil menunggu proses upload, sebagai catatan, beda VM virtual machine dan container atau CT itu adalah kalau di virtual machine OS-nya akan diinstal. Nah, kalau di container OS-nya itu tanpa diinstal, jadi menggunakan yang sudah ada, artinya container template. Nah, kalau di sini ada kita menggunakan ISO image, kalau di container kita menggunakan container template. Jadi OS-nya sudah ada, kita tinggal hanya menggunakan saja. Itu bedanya teman-teman. Lumayan prosesnya tergantung dari kecepatan antara komputer dengan komputer kita. Dan itu juga pengaruhnya daripada hub yang kita miliki. File yang diupload adalah 2.6 GB ya teman. Proses instalasinya sudah berhasil, uploadnya sudah berhasil. Kita di sini startingnya uploadnya filenya ada dari file temporary PHP upload. Kemudian statusnya oke, teman-teman. Kita lihat di sini ada di teks informasi ada proses deskripsinya copy data atau upload data, statusnya oke, teman-teman. Di sini tidak ada. Maka selanjutnya kita akan membuat virtual machine, teman-teman. Jadi dari sini kita pilih create VM, teman-teman. Create VM, untuk kode defaultnya adalah VM ID-nya adalah 100. Kita ganti dengan 35, misalnya 38 deh. Nanti 35 adalah IP daripada Proxmox VE ini, PVE kita atau node kita. 38-nya adalah IP Ubuntu server kita. Kemudian namanya kita kasih nama Ubuntu server 3538. Oke. Kemudian kita pilih next. Kita pilih master instalasinya, ISO-nya di sini. Nah, ini ada satu yang sudah ada. Size-nya adalah 2.7 GB. Oke, kita pilih. Linux-nya tipenya adalah Linux, versinya adalah 6x 2.6 kernelnya. Oke, kita lanjut ke sistem. Di sistem ini teman-teman, kita abaikan teman-teman, kecuali kita menggunakan VS ini, VM ini untuk desktop, remote desktop dan atau Linux desktop. Nah, kita bisa pilih QEMU agent teman-teman, tapi kita digunakan VM ini untuk server, maka abaikan saja. Kemudian kita pilih next untuk disk. Disknya adalah akan tersimpan VPS ini atau VM ini di lokal LVM teman-teman. Di sini karena ada cuma satu disk, jadi available-nya 3656 atau 60 kapasitasnya. Kita gunakan 32 default aja teman-teman, atau 25 boleh teman-teman. Oke, 25. Kemudian CPU-nya, bandwidth-nya abaikan aja. Kita pilih CPU teman-teman. Core-nya supaya kita pakai CPU 2 core ya teman-teman. Terus kita next. Misalnya di disk tadi ada pilihan advance. Cek kalau kita kan, disk kita kan pakai SSD, bisa digunakan SSD emulation. Ini tidak wajib ya teman-teman. Kemudian CPU sudah ada, advance-nya dicek aja. Kemudian kita pilih memori 2 GB 104. Oke lah 2 GB. Kalau ingin agak cepetan ya kita naikkan. Untuk networknya abaikan, klik next. Ini adalah settingannya. Core-nya 2, memorinya 2 GB, Ubuntu server dan sebagainya. VM-nya 3538. Create start after created. Oke, finish. Maka di sini akan ada gambar komputer dan proses. Oke, kita lihat. Nah, ini di konsolnya.
try install Ubuntu server teman-teman. Oke, kita pilih. Oh, kita coba perbesar ya teman-teman ya. Ini ada tanda panah ke kanan, kita pilih, kemudian kita full screen. Oke, kita try or install Ubuntu server. Oke, enter. Sorry ya. Oke, dia lagi proses. Nah, seperti ini teman-teman prosesnya. Ending live session, kita tunggu. Oke, semua diperhatikan. Jadi enaknya kalau punya komputer pribadi seperti VM ini, seperti punya komputer pribadi teman-teman. Kita bisa instalasi sendiri. Oke. Connecting, waiting for cloud init. Oke, kita tunggu prosesnya. Starting system, ya lakukan instalasi dan setting. Bila instalasi selesai teman-teman, dia akan melakukan proses reboot. Oke, ini kita pilih saja. Oke, enter. Sorry, enter teman-teman. Jadi oke, wah, gambarnya kecil, coba kita perbesar lagi teman-teman. Oke, dan kita oke saja Ubuntu server. Oke, dan aja kita IP-nya. Oke, kita done aja. Dan ya, kalau diperbesar gimana tuh errornya? Dan continue. Oke, sambil kita perhatikan. Oke, local scaling-nya biar enak. Kita NTRE untuk harddisknya, kita pilih tab. Oke, tab, kita pilih tab saja, kita pilih shift tab untuk kembali. Dan oke, harddisknya default yang sudah disetting. Dan are you sure to continue? Yes. Your name-nya adalah Ubuntu server 3538. Ubuntu server Ubuntu 3538. Oke, namanya user untuk login, pamulang, passwordnya isikan password Anda. Kalau untuk production passwordnya harus kuat ya teman-teman. Oke, enter. Oke, lah ini local scaling. Oke, kelihatan. Baru kita pilih dan oke, Ubuntu skip now, continue. Oke, kita install Open SSH server, cek pakai tombol space. Oke, kita tap lagi, kita done. Oke, ini lagi proses instalasinya teman-teman, kita tunggu ya. Oke, sekarang prosesnya kita sampai di setting querying installing missing package, installing package.
prosesnya. Jadi ini akan melakukan semua install semua sistem yang dibutuhkan oleh Ubuntu server ya teman-teman. Karena kita tadi pilihnya adalah default Ubuntu server, bukan yang minimize. Kita tunggu prosesnya. Bila kita perhatikan proses instalasinya ini ya teman-teman, kita coba lihat ke summary control. CPU bisa digunakan cuma hanya 6%, 5%, 4% dari dua CPU yang ada. Sedangkan memorinya dari 2 GB itu digunakan 1.78 teman-teman. Kira-kira gitu. Harusnya 25 GB. Oke, kita coba kembali lagi ke konsol sampai posisi mana. Oke. Instalasi mesin package target system. Sekarang adalah posisi final system configuration. Ada calculating extract package to installing OpenSSH server. Jadi kalau kita mau remote, server sudah melakukan installing, jadi kemudian curtin command system install. Kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Oke, jadi proses instalasinya sepertinya sudah selesai. Di sini ada permintaan reboot now. Ya, kita cek tab, kita pindahkan. Oh iya, sebelum masuk kita reboot now, prosesnya kita lihat apa yang terjadi. Oh, ada file dia minta unmounting CD-ROM. Jadi kita masuk ke hardware, kemudian ada CD DVD teman-teman, double klik. Di sini do not use any media teman-teman. Oke. Ya, kita masuk konsol kembali, kita lihat teman-teman. Jadi kita lihat kembali. Oke, kita import saja, langsung masuk ke Proxmox proses ini. Jadi kita enter. Nah, ini proses booting dari server yang sudah kita install teman-teman. Oke, kita tunggu agar sampai tampil permintaan login ya teman-teman. Nah, oke, server Ubuntu 3538 login sudah selesai dilakukan instalasi, berhasil. Kita coba login teman-teman. Tadi usernya bukan root ya. Kalau di Ubuntu itu pakai user yang sudah kita buat. Jadi kita ketik ulang teman-teman. Passwordnya adalah yang sudah kita isikan. Oh sorry. Oke, berhasil masuk. Di situ ada SSH, sudah dibuatkan SSH-nya teman-teman. Clear, biar bersih. Kita coba ping ke gateway kita 192.168.0.1. Oke. Komputernya sudah terkoneksi teman-teman ke internet. Ctrl C. Baik teman-teman, jadi biasanya kalau kita install Ubuntu server maka konfigurasi networknya otomatis DHCP ya teman-teman. Kita bikin rubah untuk IP addressnya untuk Ubuntu server kita itu adalah sesuai dengan keinginan kita, yaitu Ubuntu server 35 dengan IP 38 nantinya teman-teman. Kita bisa masuk ke, kita perbesar teman-teman. Kita masuk di sini, kita pindah ke etc.
Untuk konfigurasi network interface itu Ubuntu ke 17 ke atas itu menggunakan NetPlan, teman-teman. Jadi tinggal masukkan NetPlan, kita enter, kita lihat isinya. Ada itu konfigurasinya ada di 50 cloud.init.ym. Jadi kita edit, teman, sudo nano 50. Nah, kelebihannya di Linux tinggal tab aja, maka filenya akan dipanggil secara langsung. Tulisannya akan diisi secara lengkap, tinggal enter saja. Ini konfigurasi aslinya itu sudah di sini adalah DHCP sama dengan true. Nah, saya rubah agar supaya saya bisa ping Ubuntu server ini ke Google, bisa ping ke website yang lainnya. Jadi konfigurasi ikutin saja, ada network, ada versi 2, render, network D, Ethernet. Ini ada interface INS 18 itu interface dari Ubuntu server kita. IP address yang saya inginkan adalah 38 ya teman-teman. Kita masukkan /24, gateway-nya isi dengan poin 1, name server, Google dan sebagainya. Tekan Ctrl X, enter, yes. Kalau sudah seperti ini, kita jalankan NetPlan apply, teman-teman ya. Sudo NetPlan apply, teman-teman, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai kita coba tes ping, teman-teman. Ping ke 8.8.8.8 Google, destination unreachable, teman-teman. Oke, kita tes, kita Ctrl C, kita masuk ke dashboard kita, teman-teman. Kita tes internet kita jalan nggak ya. 8.8.8.8. Oh, jalan, berarti ada masalah dari komputer remote saya ke Google bisa, dari server tidak bisa, berarti ada konfigurasi yang tidak benar. Kita bisa edit ulang, teman-teman. Jadi ini diperhatikan, kita di folder etc netplan ya teman-teman, tinggal ls aja, lihat nama filenya, kita sudo nano, kemudian nama filenya 50, pakai tab aja langsung lengkap isinya. Kalau di Linux kelebihannya itu tinggal enter. Gateway-nya, oh ini ada gateway 4 teman-teman, coba kita tambahkan setting yang terbaru. Oke, Ctrl X, yes, enter, ditulis di situ clear, sudo netplan apply. Oke, clear, sudo apt update. Oke, oh bisa langsung connect teman-teman, settingannya ternyata bisa langsung connect. Update-nya kita bisa update. Jadi dari itu, kalau kita sudah update, kita sudo apt upgrade -y. Oke, ini update sistemnya berjalan teman-teman, upgrade-nya juga berjalan teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu. Silakan konfigurasi interface networknya disamakan dengan yang seperti yang saya modifikasi tadi teman-teman. Proses upgrade ditunggu saja sampai benar-benar selesai teman-teman, agar sistem kita mempunyai dengan update terbaru, file sistem yang terbaru dari Ubuntu 24 ini. Oke, lumayan lama juga.
Selesai sudah, ping ke 8.8.8 bisa, berarti sudah selesai. Jadi settingan di interface network itu kan ada gateway 4. Sebenarnya kalau informasi terakhir untuk gateway 4 itu sudah ditinggalkan teman-teman, walaupun berfungsi dengan baik ya. Mengapa ditinggalkan? Ya karena kurang fleksibilitas, konfigurasi yang lebih rumit, dan standarisasi konfigurasi jaringan untuk modern sekarang cenderung menggunakan mekanisme routing yang lebih standar dan fleksibel. Bagaimana pengganti gateway 4? Kita akan coba bahas. Kita ganti ya teman-teman. Kita masuk ke sudo nano /etc/netplan. Oke, kita panggil filenya, kita masukkan passwordnya teman-teman setiap update. Nah seperti ini teman-teman, ini ada gateway 4 teman-teman. Kita ganti ke ini gateway 4 menjadi kebetulan tab. Jadi kita ganti dengan perintah root teman-teman. Jadi kita ketik root titik 2. Nah di sini kita tambahkan tab minus 2.2 default ya teman-teman. Terus kita tambah tab lagi via gateway-nya, IP yang kita dilewati 192.168.0.1. Oke, jadi ini kita hapus teman-teman. Oke, name servernya kita biarkan, kita Ctrl X, yes, enter, kita clear, kita jalankan sudo netplan apply. Oke, berjalan. Baik teman-teman, kita perhatikan di data center yang terbaru kita. Ini ada virtual machine yang baru. Jadi kita klik summary, maka di sini sampaikan statusnya online 1 server fisik atau node. Kemudian di dalam node ada virtual machine-nya running 1 teman-teman. Jadi kalau kita buat karena itu ada 1 maka akan tambah 1. Kalau ada 2 pasti akan ada 2. Kalau kita buat kontainer nanti juga akan ada angkanya berapa jumlah kontainer yang ada di VPS ini. Oh ya teman-teman, kita akan coba remote dengan putih ya, dengan IP yang terbaru dari konfigurasi yang kita buat di interface network tadi. Artinya kita klik di sini teman-teman. Oke. Sorry, jadi kita masuk ke sistem putih. Kita masuk ke Ctrl J. Di sini ada putih. Nah, kita load server yang baru teman-teman. Jadi kita load dengan IP baru, bisa nggak? Oke. Oh bisa teman-teman. Baik, kita login dengan user kita. Ulang. Passwordnya silakan masukkan. Oke, masuk teman-teman. Coba kita ping ke gateway. Ping 192.168.0.1. Oke, replay, berarti berhasil server kita terkoneksi ke gateway kita. Oke, kita Ctrl C, kita exit teman-teman. Akan keluar, masuk di Proxmox VE. Oh ya, ada satu lagi teman-teman, bahwasanya di untuk server kita ini bila node-nya mati, kemudian di booting ulang ataupun mati listrik, kemudian dihidupin, maka kita berharap semua VM yang ada di sini juga akan ikut booting ulang teman-teman. Nah, jika pilih ini,
server kita pilih VPS, kita pilih option, ada start boot teman-teman, kita cek. Oke. Kalau sudah seperti ini, oke. Saya yakin listrik mati, mesin mati, dihidupkan, dia akan hidup dengan mengikuti proses secara bertahap. Jadi kesimpulannya dari tahap ini adalah kita harus download ISO Ubuntu dari server lokal biar cepat ya. Kemudian upload ISO tersebut ke ISO image. Kemudian kita pilih menu create VM. Setelah itu kita setting instalasi OS Ubuntu-nya dengan VM yang baru berdasarkan ISO yang kita pilih. Nah, setelah itu kita tes ping dari komputer remote-nya, dan remote setting menggunakan SSH menggunakan aplikasi Pusi ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat cara buat VM dan install OS Ubuntu di VM yang baru kita buat. Kita coba stop dan tes ping server kita apakah bisa berjalan teman-teman. Kita coba stop ya teman, klik kanan atau pilih di sini juga ada shutdown. Kita stop aja. Oke. Di sini servernya otomatis pada saat di stop. Kita coba tes ping teman-teman. Kita masuk PMD ping 192.168.0.38. Tidak ada replay, berarti server VPS tersebut mati. Nah, kalau kita jalankan teman-teman, di sini jalankan ulang, kita klik kanan start. Oke, kita tunggu di task manajernya start berjalan. Kita lihat konsol. Nah, ini proses berjalan, sedang berjalan. Kemudian kita lihat di konsol kita lagi, ping kita ping ulang. Bagaimana? Ada replay, berarti servernya tes start stopnya untuk VPS tersebut berhasil. Oke, jadi selanjutnya kita shutdown saja teman-teman untuk VPS tersebut. Oke, kita shutdown, prosesnya akan seperti ini, cepat sekali. Selesai sudah video cara buat VM dan install OS Ubuntu di VM ini. Jangan lupa teman-teman subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami, share agar bermanfaat ilmunya bagi teman-teman lainnya, like agar semangat kami tetap menyala membuat video tutorial lainnya, serta kunjungi kami di pamulang.net untuk informasi teknologi lainnya. Silakan kontak kami di email redaksi@pamulang.net sebagai teman belajar dan cari ilmu bersama. Salam satu jiwa.